Halo, selamat sore Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Khususnya selamat sore saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Darlis, MSc selaku dosen utama dari Advanced Topic in Management Information System. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Mega Silviana. Kali ini saya akan membahas mengenai forum sesi 8 yang khususnya membahas mengenai SOA dan juga IS. Oke, kita langsung next aja ya. Nah, untuk topik pembahasannya ini menjawab dari 3 threads yang sudah ditampilkan di Binus Maya. Yang pertama adalah penjelasan SOA dan IS beserta contohnya. Yang kedua adalah SOA yang diketahui itu apa saja dan jelaskan masing-masingnya. Dan yang ketiga, topik ketiga itu alasan SOA bisa terintegrasi dengan IS dan alasan mengenai SOA bisa menjadi platform of IS. Oke. Topik pertama langsung aja kita mulai. Apa sih SOA dan juga IS itu? SOA atau Service Oriented Architecture adalah suatu konsep yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan yang ada di perangkat lunak, di mana layanan ini masing-masingnya berbeda untuk dapat bertukar informasi atau data secara mandiri, sehingga proses layanan dapat berjalan bersama dengan efektif tanpa harus mengganggu layanan lainnya. Sedangkan untuk IS adalah mengacu pada penggunaan informasi sistem, di mana berfungsi untuk menghubungkan dan menyatukan berbagai sistem yang digunakan oleh mitra bisnis atau perusahaan yang bekerja sama. Nah, untuk bagian SOA ini itu kita bisa contohkan dalam aplikasi e-commerce. Pastikan kalau misalkan kita buka aplikasi e-commerce itu kita ada layanan pembayaran, terus juga ada layanan pelacakan pengiriman, ada juga layanan pencarian dan lain-lain sebagainya. Nah, konsep-konsep ini, layanan-layanan yang berbeda ini kemudian disatukan untuk dapat saling bertukar informasi itu dalam ibaratnya kalau ini kan dalam satu aplikasi ya, dalam satu aplikasi gitu. Jadi itulah konsep SOA. Nah, kalau konsep IS itu mengacu pada suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan juga mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan juga pengendalian dalam suatu organisasi atau antar organisasi. Jadi IS itu yang mengatur layanannya lah kalau saya tidak salah tangkap ya Bapak. Dan juga untuk yang mengumpulkan data-datanya gitu. Karena kan dalam merancang SOA ini kita butuh data-data apa saja sih yang diperlukan seperti itu. Nanti mohon koreksinya ya Pak ya untuk penjelasan saya jika ada yang kurang betul. Oke, itu topik pertama. Nah, topik tadi contohnya sudah kita jabarkan ya bahwa itu contohnya seperti di layanan e-commerce atau contoh lain yang bisa kita tampilkan adalah di aplikasi Gojek. Di aplikasi Gojek itu banyak layanan yang tersedia ya. Yang pertama itu adalah layanan layanan pencari, ada layanan GoRide atau memesan ojek online. Terus yang kedua itu nanti setelah kita memesan ojek online, kita kan langsung diarahkan kepada layanan maps-nya, layanan titik kita tuh mau dijemput di mana, atau layanan kita saat ini yang layanan maps yang saat ini tuh kita sudah berada di titik mana, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah layanan pembayarannya. Nah ini nih masing-masing ini beda layanan. Dan ini tuh kalau misalkan terjadi error tidak akan mengganggu salah satu sistemnya. Tapi mereka ini saling berkaitan satu sama lain. Seperti itu. Oke. Lanjut aja untuk next-nya. Topik yang kedua kita di sini langsung contoh SOA dan IS-nya ya. Seperti yang tadi sudah kita
kita seperti yang sudah tadi saya jelaskan, SOA dan IS ini ada di layanan seperti aplikasi e-commerce dan juga aplikasi transport seperti Gojek. Nah, dari gambar-gambar ini pertama kan di sini kita juga kalau di e-commerce itu kan ada layanan untuk pemeriksaan stok ya. Terus juga ada layanan payment dan juga pengecekan pengiriman. Nah, ketiga layanan ini tuh sebenarnya mereka tuh berbeda, tapi disatukan dalam suatu konsep SOA ini, seperti itu. Nah, contohnya juga ini pada perusahaan yang menggunakan layanan Shopify dan juga Zoho. Ini kebetulan terjadi di kasus perusahaan saya, di mana perusahaan saya ini menggunakan aplikasi Shopify dan juga Zoho, Pak. Shopify ini adalah aplikasi untuk membangun website perusahaan kami, di mana nanti kalau ada customer itu kita bisa berbelanja via website itu. Nah, website itu dibangun melalui Shopify ini. Nah, Shopify ini sudah terintegrasi dengan Zoho. Jadi, ketika nanti ada customer atau customer yang melakukan pembelanjaan via Shopify atau via website, itu nanti daftar riwayat pembelanjaannya itu akan masuk ke Zoho, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, untuk next-nya kita akan masuk ke topik kedua. Tulis dan jelaskan SOA yang saya ketahui. Ini kalau saya tidak salah ya, Pak, mohon dikoreksi nanti. Untuk SOA ini kita ada beberapa layer. Yang pertama dari layer consumer, itu ada consumer layer sama integration layer. Terus dari integration layer ini ke business process layer. Terus nanti dari business process layer ke service layer. Terus abis itu ke component layer, baru ke operational system layer. Nah, untuk consumer layer ini berfungsinya itu untuk interaksi langsung dengan pengguna atau sistem eksternal lainnya gitu. Nah, ini perannya ini untuk menyampaikan permintaan pengguna ke sistem di bawahnya atau melalui consumer layer ke business process layer gitu. Nah, kalau misalkan integration layer itu perannya untuk memastikan data atau pesan dapat ditransfer dengan lancar antar subsistem yang berbeda dalam arsitektur. Dan fungsinya itu untuk menghubungkan berbagai sistem atau layanan yang berbeda. Sedangkan kalau untuk business process layer itu fungsinya untuk mengelola logika bisnis utama yang mengatur alur kerja atau proses tertentu. Nah, di sini perannya untuk menyelaraskan berbagai layanan di bawahnya agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tuh. Untuk service layer nanti berfungsi untuk menyediakan layanan-layanan fungsional yang spesifik yang dapat nanti digunakan ulang. Seperti tadi ya, kayak layanan pembayaran, layanan Gmaps, dan lain-lain sebagainya. Terus pelacakan barang, pengiriman barang, stok barang, dan lain-lain sebagainya. Untuk komponen layer itu menyusun komponen-komponen teknis yang mendukung layanan. Nah, kalau misalkan operational system layer itu ada di lapisan paling bawah yang mencakup sistem operasi inti yang mendukung semua layanan dan proses. Gitu. Oke, untuk topik ketiga ini tulis dan jelaskan SOA yang saya ketahui. Kalau dalam konteks business partners, hubungan antara SOA sama IS itu menjadi sangat penting karena dapat memfasilitasi integrasi antara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan dan mitra bisnisnya. Jadi gini, dalam konteks bisnis partner, hubungan SOA dan juga informasi sistem itu penting karena dapat digunakan oleh mitra bisnisnya. Hubungan ini terjalin karena satu, integrasi dengan mitra bisnis. Konsep SOA ini memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan dan berkomunikasi dengan berbagai sistem informasi yang digunakan oleh bisnis partner.
Misalnya itu suatu perusahaan dapat mengintegrasikan sistem manajemen inventarisnya dengan sistem pemasoknya untuk secara otomatis memperbarui data inventaris dan pesanan tanpa memerlukan intervensi manual. Jadi gini, kalau di Shopify sama di Zoho yang kita gunakan, kita kan untuk update stok utama itu di Zoho ya Pak. Jadi ketika kita update stok, misalkan ada barang masuk nih 400 pieces. Nah, nanti barang masuk itu, yang 400 pieces itu yang sudah kita update di Zoho, akan langsung terupdate otomatis di Shopify, Pak. Jadi nanti akan ketahuan nih dari sisi Shopify-nya, oh ternyata barang ini ada 400 ya baru masuk, kayak gitu. Jadi integrasi antara si Shopify sama Zoho ini, dia integrasinya secara real time. Cuma mungkin emang ada kendalanya yaitu di waktunya sih Pak. Jadi memang real time, cuma perlu beberapa momen atau beberapa menit lah untuk bisa real time. Jadi ketika misalkan di pukul 18.00 kita update stok 400 pieces gitu. Nanti baru ke update di Shopify-nya itu 5 menit sampai 15 menit kemudian kayak gitu. Itu Pak. Terus juga untuk integrasi ini antara Shopify dengan Zoho ini kita menggunakan API kayak gitu. Jadi akan ada link API sama key account kalau tidak salah sih untuk mengintegrasikan antara Shopify dan juga Zoho seperti itu. Nah, terus juga yang kedua, hubungan yang terjalin antara SOA dan juga IS ini, penyedia layanannya itu terstandarisasi, Pak. Jadi dengan SOA, perusahaan dapat menyediakan layanan atau servis yang dapat diakses oleh mitra bisnis mereka. Misalnya layanan untuk memeriksa status pengiriman, menambah atau mengubah pesanan, atau memeriksa ketersediaan produk. Nah, ini juga bisa Pak kalau misalkan di Shopify. Misalkan nih di Shopify itu nanti sistemnya kalau customer belanja produk dan produk itu habis, dia nggak akan bisa diklik gitu. Jadi memang sudah terintegrasi dan juga ada standarnya ya. Terus juga sebenarnya di Shopify itu bisa melakukan pelacakan pengiriman. Cuma setahu saya ini ada add-ons-nya lagi kalau nggak salah. Jadi kayak third party gitu Pak. Kayak aplikasi ketiga gitulah. Tapi yang ditaruh di websitenya kayak gitu. Nah, terus ada yang ketiga itu ada akses real time dan juga transparansi. Ini seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalkan kita ambil contoh kasusnya di perusahaan saya, ini yaitu menggunakan Shopify dan juga Zoho. Betul memang real time, cuma akan ada waktu sinkronisasinya Pak, gitu. Termasuk untuk stok produknya ya. Jadi stoknya itu nggak langsung ke update di Shopify-nya gitu. Mungkin perlu waktu 10-15 menit lah untuk mereka saling mencocokkan seperti itu. Nah, terus yang keempat ada fleksibilitas dalam kerjasama bisnis. Oke, dalam hubungan dengan mitra bisnis, SOA memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyesuaikan sistem informasi mereka dan merespon perubahan dari mitra bisnis secara cepat. Misalnya, jika mitra bisnis memutuskan untuk mengganti sistem ERP atau perubahan dalam layanan yang ditawarkan, perusahaan bisa mengubah dan menyesuaikan layanan web yang tersedia untuk mitra bisnis tersebut tanpa merombak keseluruhan sistem. Ini memastikan bahwa perusahaan dapat berfungsi dengan baik meskipun ada perubahan pada sisi mitra bisnis. Jadi kalau misalkan ada perubahan di Shopify, itu nggak akan mempengaruhi keseluruhan layanan-layanan lainnya. Seperti itu sih. Terus nanti yang kelima itu ada skalabilitas dan juga ekspansi kemitraan. Terus yang keenam ada pengurangan waktu dan biaya integrasi. Ya jelas kalau misalkan ini
ini yang paling penting ya kalau untuk sistem ini. Kalau misalkan sudah terintegrasi kan pasti akan lebih mudah dari sisi consumernya, terus juga dari sisi perusahaannya juga dalam memproses produk gitu. Kalau misalkan mereka upload di Shopify nih, tapi kita nggak pakai